Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kurniasi, NPM 2020306301109. Di sini saya akan menjelaskan materi model blockchain skin. Itu yang pertama, pendahuluan. Model blockchain skin mungkin merupakan salah satu dari beberapa model analisis deret waktu yang akan dihadapi oleh peramal ketika menggunakan perangkat lunak peramalan terprogram. Dalam banyak kasus, perangkat lunak akan diprogram untuk secara otomatis menggunakan metodologi peramalan yang paling sesuai berdasarkan data deret waktu yang akan diramalkan. Blockchain skin dilaporkan menjadi pilihan utama untuk kumpulan data yang sebagian besar stabil dan memiliki volatilitas rendah. Model blockchain skin memperkirakan data menggunakan 3 prinsip, yaitu autogresi, diferensi, dan rata-rata bergerak. Ketiga prinsip ini masing-masing dikenal sebagai P, D, dan Q. Setiap prinsip digunakan dalam analisis blockchain skin. Bersama-sama mereka secara kolektif ditampilkan sebagai ARIMA. Proses autogresi atau P menguji tingkat stasioneritas data. Jika data yang digunakan stasioner, maka dapat mempermudah proses peramalan. Jika data yang digunakan tidak stasioner, maka perlu dilakukan pembedaan, yaitu D. Data juga diuji kesesuaian rata-rata pergerakan yang dilakukan pada bagian Q dari proses analisis. Secara keseluruhan, analisis awal data mempersiapkannya untuk peramalan dengan menentukan parameter yaitu P, D, dan Q yang kemudian diterapkan untuk mengembangkan ramalan. ARCH kemudian dikembangkan oleh tim Bolersep 1986 menjadi Generalized Autogenerative Conditional Heteroscedastic GARCH. Model GARCH adalah model yang digunakan untuk mengatasi heterokondititas dalam data deret waktu. Bolersep 1986 mengemukakan bahwa varians Galat tidak hanya bergantung dari kuadrat Galat periode sebelumnya, tetapi juga tergantung dari varians Galat periode sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, Bolersep 1986 kemudian mengembangkan model ARCH dengan memasukkan unsur kuadrat Galat dan varians Galat periode sebelumnya. Model ini dikenal dengan model GARCH. Selanjutnya, model ARIMA, Box, Jenkins, Arca, Gracha, dan Egaris. Model AR, MA, dan ARMA mensyaratkan bahwa data tim series yang diamati dalam keadaan stasioner. Data dikatakan stasioner jika memenuhi ketiga kriteria, yaitu jika data tim series mempunyai rata-rata, varian, dan kavarian yang konsisten. Namun, dalam kenyataan, data tim series seringkali tidak stasioner, baik dalam mean maupun varian. Bentuk umum dari ARIMA, P, D, Q adalah model campuran antara autorex receiver order P dengan moving average order Q dengan differencing D. Selanjutnya, model ARCH pertama kali diperkenalkan oleh Engle 1982. Model ARCH merupakan suatu teknik pemodelan data time series yang memuat sifat heteroskedasititas dalam varian residual. Varian residual merupakan suatu fungsi yang bersyarat. Misalkan suatu model time series ZT mengikuti suatu model ARMA atau PQ yang dijelaskan di makalah di bawah ini, di mana UT adalah residual dan pada kasus-kasus tertentu model ZT dapat berupa random walk sehingga model ZT sama dengan UT. Pada tahun 1986, Boleslav mengembangkan model ARCH dengan model GARCH. Boleslav menyatakan bahwa varian residual tidak hanya tergantung dari residual periode lalu, tetapi juga pada model GARCH atau PQ nilai pada persamaan dapat ditulis di bawah ini.
Salah satu pengembangan dari model GARCH adalah model E-GARCH. Model ini pertama kali diusulkan oleh Nelson 1991. Model umum dari E-GARCH dapat dituliskan berdasarkan persamaan satu dengan nilai HT sebagai berikut yang tertulis di bawah ini. Selanjutnya, identifikasi model ARCH-GARCH. Pengujian adanya unsur heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menghitung nilai ACF dan PACF dengan melihat korelogram. Menggunakan uji L-Jungbox dan uji Lagrange multiplier atau LM. Untuk mendeteksi adanya unsur ARCH-GARCH dengan menggunakan uji LM, dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, di antaranya melakukan pengujian hipotesis, yaitu H0 berarti tidak mengandung unsur ARCH-GARCH, dan H1 yang berarti mengandung unsur ARCH-GARCH. Statistik uji yang digunakan adalah LM sama dengan TR kuadrat, di mana T adalah banyaknya sampel residual dan R kuadrat adalah koefisien determinasi. Nilai TR kuadrat dibandingkan dengan distribusi chi-square. Apabila TR kuadrat lebih besar dari 1 kuadrat, maka H0 harus ditolak, yang berarti bahwa dalam kuadrat residual terdapat unsur heteroskedastisitas. Setelah itu, kegunaan metode. Dalam analisis Box-Jenskin-Arima terhadap pengamatan dalam sebuah data runtun waktu, yaitu ZT1, ZT, ZT2 secara statistik saling bergantung atau statistically dependent. Untuk menggambarkan besar kecilnya keterhubungan antara hasil pengamatan dan data uji dalam runtun waktu tersebut, maka digunakan konsep korelasi. Model Box-Jenskin-Arima digunakan untuk ramalan jangka pendek. Hal ini karena model Arima memberi penekanan lebih pada data terdekat sebelumnya dibandingkan dengan data yang sangat lampau. Sering kali diperoleh model Arima yang menggambarkan hubungan ZT dengan hanya beberapa buah data observasi sebelumnya. Baik, saya Tanora Olivia. Di sini saya akan melanjutkan tentang kelebihan metode Box-Jenkins dan Arts-Grach. Kesesuaian dengan data stasioner, Arima lebih cocok untuk deret waktu yang stasioner, yang artinya rata-rata dan variasinya tetap sepanjang waktu. Jika data tidak stasioner, maka dapat menerapkannya pada diferensiasi untuk mencapai stasioneritas. Prediksi jangka pendek, Arima biasanya lebih baik untuk prediksi jangka pendek karena bergantung pada pola dan tren historis. Penanganan komponen tren dan siklus. Arima dapat menangani komponen tren dan siklus dalam data deret waktu, membuatnya lebih efektif dalam memodelkan dinamika jangka panjang. Kemudian kelebihan metode Box-Jenkins dan Arts-Grach. Model volatilitas. Arts atau Grach dirancang khusus untuk mengatasi volatilitas yang bervariasi sepanjang waktu. Ini dapat membuatnya sangat sesuai untuk memodelkan fluktuasi tingkat volatilitas dalam keuangan. Kemudian manajemen risiko dan keuangan. Model ini sering digunakan dalam keuangan untuk mengukur dan mengelola risiko pasar. Mampu mengidentifikasi perubahan volatilitas, membantu dalam pengelolaan berportofolio dan manajemen risiko. Kemudian pemodelan efek heteroskedastisitas. Arima dapat menangani komponen trenan siklus dalam data deret waktu, membuatnya lebih efektif dalam memodelkan dinamika jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu kekurangan model Box-Jenkins dan model Arts dan Grach. Model Box-Jenkins sensitif terhadap pemilihan parameter. Arima tergantung pada pemulihan yang tepat seperti orde atau autographis, orde diferensiasi, dan orde moving average.
pemilihan yang tidak tepat dapat menghasilkan model yang buruk. Terus selanjutnya yaitu keterbatasan pada data non-stasioner. ARIMA mengharuskan data menjadi stasioner atau dapat dibuat stasion melalui diferensiasi. Beberapa data mungkin sulit untuk diubah menjadi stasioner dan ini dapat mempengaruhi kinerja model. Yang ketiga yaitu tidak menangani pola non-linier dengan baik. ARIMA cenderung kurang efektif dalam menangani pola non-linier atau struktur data yang lebih kompleks. Terus yaitu kekurangan model ARCH atau GARCH. Asumsi normalitas. ARCH atau GARCH berasumsi bahwa residu model memiliki distribusi normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, hasil prediksi dan estimasi dapat menjadi biasa. Yang kedua yaitu pemilihan model yang kompleks. Pemilihan order model ARCH atau GARCH yang tepat bisa menjadi tantangan dan model yang terlalu kompleks dapat mengarah pada overfitting terutama jika data tidak memerlukan tingkat komplektivitas tersebut. Yang ketiga yaitu kemungkinan kesulitan dalam pemahaman. Model RCH atau GARCH dapat rumit untuk dipahami oleh orang yang tidak berpengalaman dalam statistika dan ekonometrika, terutama karena melibatkan konsep-konsep seperti volatilitas,